Katanya yang lagi viral sekarang, anak muda itu udah ada yang kena gagal ginjal ya? Yes, betul. Oke, selamat siang. Tapi saya nggak tahu ini bakal diupload kapan. Jadi saya mau nyapa-nyapa dulu penonton. Perkenalkan, nama saya Zul. Jadi podcast kita ini adalah episode pertama kita. Tolong dong siapa yang kerja itu agak di zoom ke sini, lihat wajah saya. Wajah saya yang ganteng ini karena kita episode pertama, jadi kita harus seru. Jadi kali ini kita akan bahas tentang berita seputar informasi kesehatan yang lagi pada viral dan lagi pada ongoing. Jadi kita akan bahas bersama dengan siapa? Udah ada yang tahu? Pasti pada kenal dong, nggak mungkin nggak kenal. Di sini saya punya narasumber kita yang sangat kece, namanya Dr. Ning. Inilah dokter kita. Yeay, tolong diedit yang seru ya, tolong ya editor, tolong. Awas aja kalau nggak seru. Seru. Nah, kita di sini ada Dokter Ning. Mungkin Dokter Ning boleh perkenalkan diri dulu tentang profilnya dokter sebagai spesialis apa dan sekaligus juga bekerja di bidang apa. Oke, Bang Sul, terima kasih. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya panjang aslinya. Cuman panggilannya Dokter Ning. Saya adalah spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal dan hipertensi. Saya bekerja di sini nih, di Rumah Sakit Umum Pusat Kemenkes Surabaya. Oh, dokter kerja di sini. Sudah berapa lama, Dok? Aku baru tahu. Sesuai dengan bukanya rumah sakit ini ya. Oh, berarti gitu. Udah 1 tahun ya. Berarti dari rumah sakit pertama loh. baru ulang tahun pertama. Iya. Berarti dari peletakan batu pertama, dokter udah di sini. Udah di sini dong. Keren. Tepuk tangan dong. Berarti dokter spesialis penyakit dalam, konsultan, tapi ngambil konsultan lagi di bidang ginjal dan hipertensi. Oh gitu. Untuk dokter di spesialis konsultan ginjal dan hipertensi kira-kira sudah berapa lama? Sudah sejak 2022. Sejak 2022? Kalau spesialis penyakit dalamnya dari 2017. Oh, oke. Ini nih dok, yang sering saya dapat dari teman-teman itu biasanya katanya yang lagi viral sekarang, anak muda itu udah ada yang kena gagal ginjal ya? Yes, betul. Nggak cuma anak muda, Zul, tapi juga anak-anak. Oh, anak-anak juga? Anak usia muda. Kalau dulu kan katanya penyakit ginjal itu kan penyakit orang tua gitu ya. Iya, kalau untuk sekarang? Kalau sekarang nggak bisa. Semua umur bisa kena gagal ginjal, termasuk anak-anak, termasuk juga usia-usia muda. Jadi banyak banget. Sering deh teman-teman kalau lihat di media sosial ya. Sekarang kan banyak tuh yang viral, yang pada curhat, testimoni, mereka masih usia 20-an sudah harus cuci darah rutin gitu kan. Nah itu banyak memang, itu nggak bohong. Memang betul sehari-hari di lapangan usia untuk orang yang mengalami gagal ginjal itu bervariasi. Mulai dari, kalau aku karena penyakit dalam, aku pegang mulai usia 18 tahun. Jadi 18 tahun sampai lansia itu banyak. Dan yang di bawah lansia itu sekarang juga banyak banget. Jadi tidak selalu ini penyakit orang tua. Biasa yang menyebabkan sampai anak-anak ataupun dewasa kayak seusia saya masih dewasa loh ya. Kamu usia berapa? Ya umurnya ya 20 lah ya. 40 kurang 20. Penyebabnya itu apa sih dok? Kok bisa sampai terkena gagal ginjal? Ya, paling sering ya pasti terkait sama pola makan ya. Karena ginjal itu kan ibaratnya dia salah satu organ pembuangan tubuh ya. Organ ekskresi bahasa kerennya gitu. Nah ekskresi itu adalah tempat pembuangan. Yang dibuang tuh selalu apa? Yang dibuang kan selalu sampah ya. Bahan-bahan yang sebenarnya sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Dosa-dosa bisa juga nih. Harusnya bisa ya. Membuang dosa ya. Oke, jadi ginjal itu semua yang kita masukin ke dalam tubuh kita tuh pasti ujungnya dia akan dibuangnya kan lewat ginjal. Mau itu makanan, mau itu minuman, bahkan udara yang kita hirup itu larinya juga buangnya tuh hasil sampahnya ke ginjal semua.
semua. Jadi kebanyakan sekarang itu kenapa ada tren bergeser ke usia muda karena faktor pola makan, faktor gaya hidup. Makanya lumayan sih ya ini sejak pandemi Covid kan mulai orang itu sadar diri tentang kesehatan. Makanya tren-tren tuh sekarang banyak tren olahraga, ya enggak? Iya, sekarang lagi Banyak pada kan tren padel ya ya, sekarang, terus dulu lari, lari. sepeda. Nah, itu sebenarnya positif sih. Karena salah satu penyebab atau terbanyak penyebab kerusakan ginjal itu selalu penyakit-penyakit gaya hidup. Misalnya kencing manis, diabetes ya, terus Hipertensi juga ya, Dok? betul, Oh, oke. hipertensi, terus habis itu kolesterol, asam urat, batu ginjal, itu semua sebenarnya terkait dengan pola makan, terkait dengan gaya hidup. Dan itu dengan adanya gaya hidup sehat, misalnya olahraga, terus pola makan yang sehat, itu sebetulnya bisa diminimalisir. Jadi Hmm, sebetulnya penyebabnya ya kembali ke gaya ulah hidup manusia itu dan sendiri oh, gitu. oke. Terus kan sekarang ini tuh para orang tua Mm-mm. dan dia itu sudah tidak lagi melihat anak-anaknya itu minum apa. Itu Hmm. minuman-minuman kaleng yang biasa diminum Hmm. sama anak-anak itu bisa menyebabkan juga, Dok? Tentunya bisa ya, tapi tidak ada penyebab tunggal. Ya, artinya Oh, apakah ada oke. minuman yang pasti akan merusak ginjal gitu? Sebenarnya itu penyebabnya multifaktor. Jadi terkait Hmm, pola makannya itu tadi kan sekarang anak-anak udah misalnya nih dari kecil dia dibiasakan untuk makan makanan yang ultra proses gitu ya. Mungkin orang tuanya nggak mau ribet, kasih nugget, jadi yang cepat ya, kasih cepat sosis saji. ya cepat saji gitu. Kalau sekali-kali sebenarnya it's okay ya. Tapi kalau itu menjadi suatu pola, dia sampai besarnya makannya juga akan seperti itu. Jadinya kurang serat, kurang sayur, kurang buah. Misalnya anak-anak tuh sampai usia gede bisa aja kalau dibiasakan dia jadi nggak suka makan sayur misalnya. Padahal sayur, buah itu adalah mekanisme alami misalnya untuk nurunin tekanan darah. Jadi tekanan darah tinggi itu salah satu obat alaminya adalah sayur dan buah sebetulnya. Oh Nah, kalau misalnya nih gitu. orang pola makannya kurang sayur, kurang buah ya otomatis tekanan darahnya kalau misalnya dia tinggi akan susah untuk turun. Misalnya kayak gitu. Jadi memang pola makan yang terbentuk dari usia kecil itu tentunya akan terbawa sampai usia dewasa. Nanti akhirnya karena terlalu banyak kalori ya kan, goreng-gorengan, terlalu banyak hanya kalori yang dari karbohidrat dan protein seperti itu kurang serat, akhirnya dia obesitas. Oh, Nah, kalau udah obesitas biasanya diikuti penyakit-penyakit metabolik tadi. Pasti nanti ada diabetesnya, diabetes. pasti ada hipertensinya, pasti ada kolesterolnya, pasti ada asam urat tinggi, itu udah satu paket. Nah, Diabetes itu kan pada masyarakat awam kan nggak tahu ya, Dok. ya Diabetes itu biasa sih disebut di masyarakat awam itu apa sih, Dok? kencing Oh, manis. kencing manis. Berarti Heeh. kalau makan makanan manis sambil melihat saya gitu bisa bikin diabetes kan? Mungkin nggak usah Apalagi saya makan-makan, kan cuman ngeliat dirimu aja kali ya, udah langsung bisa diabetes langsung gitu. diabetes. Oh gitu. Aku baru Iya. tahu loh, Dok. Ternyata Mm-mm. diabetes, hipertensi itu bisa menyebabkan Justru penyebab utama di seluruh dunia. oh Jadi kalau dibilang di seluruh dunia berarti memang itu penyebab ya kan dia nggak spesifik di satu kota atau di satu tempat. Jadi kalau kita lihat statistik angka di seluruh dunia itu penyebab gagal ginjal yang paling utama dua ini. oh Jadi kita oke. sebutnya itu udah mother of disease ya, ibu dari segala penyakit yaitu diabetes dan Dan hipertensi. Gitu. Jadi gitu ya guys. Jadi kita harus menjaga pola hidup sehat dan tidak boleh makan makanan manis. Apalagi kalau misalkan makan sambil melihat saya atau Dokter Ning mungkin kalian bisa diabetes. Oke? Jangan lupa kebiasaan minum. Iya, Nah, benar sekali. anak muda sukanya minum itu yang berwarna doang. Ya Apalagi berwarna. kalau nongkrong gitu ya, Dok. Maunya Hmm, yang ya nggak yes. bisa sebut merek lagi. Jadi kayak blackcurrant dan ya es teh manis Iya, gitu juga benar. kan. Sebenarnya nggak masalah, tapi di situ kan kandungan kalorinya tinggi. Biasanya Iya. campurannya ada krim lah, gulanya, ya itu kan nanti ujung-ujungnya juga ke diabetes. Sama biasanya nggak tahu kenapa banyak orang yang ditanya, kok nggak suka minum air putih gitu loh. Kenapa aku juga nggak tahu. Itu ada juga nggak suka, mungkin karena nggak dibiasakan dari kecil. Kalau nggak dibiasakan dari kecil ke bawah lagi pas Padahal gedenya. air putih Padahal air sangat putih sangat penting. penting untuk kesehatan ginjal. Nah itu kadang juga sering atau minum minuman minum-minuman berwarna yang sasetan gitu ya. Nah itu juga banyak terkait dengan masalah gagal ginjal pada usia muda. Wow. Gitu. Sangat-sangat ngeri ya guys. Jadi kalian pada anak-anak muda baik ya yang Gen Z, sekarang kan nyebutnya kan Gen Z,
gen alpha dan lain-lain kan. Itu harus dong minum. Saya aja kalau nongkrong ya dok, biasanya tuh teman-teman tuh pada kalau nongkrong, oh mau minum apa? Ya aku misalnya air putih. Ya walau kadang-kadang kopi sih. Lebih banyak mana? Tapi sebenarnya kopi itu nggak apa-apa loh. Yang penting kandungan Oh benar, kopinya. kopi nggak apa-apa Oh, dok? kalau kopinya itu Oh. nggak apa-apa, tapi nanti gimana kandungan gulanya, krimnya, Oh gitu. itu campuran-campuran itunya berapa kandungan kalorinya, kan sebetulnya itu. Kalau kopi itu sendiri sebetulnya nggak masalah. Jadi kopi itu banyak juga yang sering nanya, kopi itu merusak ginjal nggak dok? Ya, Sebenarnya enggak. bisa bikin hipertensi nggak sih dok? Nah, kalau bisa bikin hipertensi memang salah satu efek kafein di dalam kopi itu kan dia bisa meningkatkan tekanan darah ya. Oh. Tapi sebetulnya dari banyak sekali jurnal penelitian itu peningkatan tekanan darahnya itu tidak terlalu signifikan yang misalnya sampai tinggi banget itu enggak. Ya asalkan konsumsi kopinya juga wajar. 1-2 cangkir itu masih dibilang wajar sih per hari. Asalkan itu kopi asli ya, nggak ada campuran krimnya, nggak ada campuran gulanya gitu. Tapi kalau lebih dari itu ya namanya semuanya kalau berlebihan jadinya nggak baik. Gitu Iya, kan. betul sekali. Ini kok pada sunyi senyap. Tolong berisik dikit dong, tepuk tangannya Kita mana? Namanya juga berisik. Yeay, ngomong-ngomong soal berisik, kebetulan berisik itu punya kepanjangannya. Tahu nggak apa kepanjangan dari berisik? Berisik itu adalah berita apa? Tolong dong kru kerja, saya nggak di briefing. Apa tuh berisik? Ayo. Berita seputar informasi kesehatan. Nah, ngomongin tentang berisik nih dok, saya punya fakta atau mitos. Yes. Ini kan kita ngomongin tadi tentang gagal ginjal. Perlu masyarakat tahu atau penonton di rumah, gagal ginjal itu dalam bahasa medis itu biasa disebut apa sih dok? Kalau bahasa medisnya, kalau kan ada 2 ya, Ya. gagal ginjal itu ada yang akut, Dan ada ada yang yang- kronik. Oh, Kalau oke. akut tuh dia terjadi tiba-tiba. Oh. Ingat nggak Mas, kasus keracunan obat sirup pada anak-anak? Iya, Nah, yang paracetamol itu nggak sih dok? yes, Ya betul. benar itu. Itu contoh gagal ginjal akut. Jadi si anak ini ginjalnya mungkin kemarin nggak apa-apa, tapi hari ini setelah dia konsumsi sirup yang racun itu, dia tiba-tiba gagal ginjal, nggak bisa ginjalnya nggak bisa berfungsi. Nah itu tiba-tiba, jadi dalam 1 minggu sebelumnya nggak apa-apa, tiba-tiba sekarang dia kenapa-napa gitu, itu akut. Lalu yang Oke. kedua kronik. Kalau kronik itu dia bertahun-tahun. Yang tadi aku ceritain diabetes, hipertensi, itu dia merusak ginjalnya pelan-pelan. Oh. Bertahun-tahun. Jadi nggak ujuk-ujuk tiba-tiba ginjalnya langsung nggak bisa ngapa-ngapain tuh nggak. Ada step-stepnya. Jadi ada stadiumnya kalau yang gagal ginjal kronik. Jadi stadiumnya 1-5. Yang paling parah itu yang 5. Oh Gitu. gitu. Itu gagal ginjal kronik. Kalau jomblo kronik dan jomblo akut ada di sini. Teman-teman saya pada kru ini lagi pada jomblo akut loh. Siapa tahu sobat di rumah atau sobat berisik cari jodoh mungkin. Ini semua jomblo. Kita lagi pada jomblo. Oke dok, ada fakta lagi yang mau saya tanyakan tentang gagal ginjal Iya. ini. Ini sangat-sangat tren bukan sangat tren sih sebenarnya. Ada beberapa pertanyaan masuk ke saya. Itu boleh nggak sih dok, kalau orang terkena gagal ginjal, baik itu akut maupun kronik, itu bisa nggak dia cangkok ginjal? Atau nggak, Oke. misal ada orang yang mau jual ginjal nih, siapa tahu, apalagi iPhone 17 lagi pada tren, jual ginjal bukan solusimu ya, ingat ya sobat berisik. Itu bisa nggak sih dok? Oke, jual ginjal tuh ilegal loh ya teman-teman. Oh, Iya nggak oke. boleh ya. Jadi kalau cangkok itu sebetulnya salah satu terapi pengganti ginjal. Oh. Jadi kalau ginjal itu rusak, memang harus digantikan sama Ya. ginjal yang baru yang benar-benar masih baik. Ada 3 terapi pengganti ginjal. Yang pertama itu hemodialisis. Itu cuci darah yang pakai mesin, ya mesin yang gitu. mesin. Terus nanti pasiennya berapa kali seminggu ke rumah sakit, terus yang darahnya, cuci darah rutin itu ya dok? iya, itu Oh, oke. hemodialisis. Yang kedua, dialisis menggunakan selaput perutnya dia, yaitu dialisis peritoneal. Itu juga terapi pengganti ginjal. Biasanya untuk orang-orang yang masih aktif, dia nggak pengen ke rumah sakit sering-sering, dia cuci darah sendiri di rumah. Pakai selaput perutnya dia ganti cairan sendiri, seperti itu. Itu namanya dialisis peritoneal. Yang ketiga adalah cangkok ginjal.
Tapi terapi pengganti ginjal ini yang namanya cangkok itu baru dilakukan pada gagal ginjal yang kronik tadi, yang stadium 5. Kalau gagal ginjal akut, belum. Kalau gagal ginjal akut itu masih ada kemungkinan dia sembuh total. Oh, masih ada kemungkinan sembuh total? Masih ada kemungkinan sembuh total kalau penanganannya cepat dan tepat. Beda sama yang gagal ginjal kronik. Kalau gagal ginjal kronik, apalagi yang stadium 5, dia kan rusaknya udah bertahun-tahun tuh. Itu nggak bisa kembali normal. Jadi dia kalau udah ada di stadium yang 5, di mana itu kalau 5 itu kira-kira fungsi ginjal sudah kurang dari 15%. Kalau sudah ada di tahap itu, bisa salah satu opsinya adalah dia cangkok tadi, cangkok ginjal tadi. Cangkok ginjal. Kalau di Indonesia kita udah bisa cangkok ginjal udah bisa di Indonesia. Udah bisa di Indonesia. Gitu. Tapi sorry dok, cangkok ginjal sama donor ginjal itu sama nggak sih? Apa beda? Jadi dalam proses cangkok itu selalu ada donor. Donor tuh orang yang memberikan ginjalnya dan ada yang menerima atau kita sebut resipien. Nah, yang donor ini yang memberikan ginjalnya untuk orang lain yang sakit ginjal, di mana nanti dia akan membantu orang yang ginjalnya sakit ini digantikan sama ginjalnya dia. Gitu. Oh, gitu. Tapi Indonesia legal? Bisa dong. Oh, bisa. Legal. Cuman prosesnya panjang ya. Kalau resmi panjang sampai melewati ada proses hukum juga, didampingi tim hukum juga gitu. Jadi kalau jual ginjal itu di Indonesia sebetulnya nggak legal. Karena untuk cangkok donornya biasanya yang paling aman sebetulnya dari keluarga. Jadi dari keluarga memberikan ginjalnya. Jadi keluarga kandung? Iya. Oh, harus yang kandung? Karena kan kandung tuh artinya dia punya hubungan darah. Oh iya. Karena harus cocok. Karena kalau ginjalnya dicangkokkan ke orang terus ginjalnya nggak cocok, timbullah reaksi imun. Ya ginjalnya rusak lagi tuh karena ditolak sama tubuhnya. Oh gitu. Ilmunya sangat bermanfaat loh. Jadi pada penonton tolong jangan sampai cuci darah. Ngomongin cuci darah nih dok. Ini kan sekarang beberapa rumah sakit itu yang saya lihat dia ada yang ngantri, terus ada. Nah, untuk di Rumah Sakit Kemenkes Surabaya sendiri, apakah itu sudah menerima program cuci darah atau? Iya, udah Bang Sul. Jadi kita sudah dapat izin sejak awal September ya kemarin. Jadi kita sudah menerima pasien cuci darah. Jadi for your information, di Surabaya ini di beberapa rumah sakit yang punya mesin cuci darah atau unit hemodialisis itu pasiennya udah antri semuanya. Terutama yang pembiayaan asuransi negara ya. Ya, karena cuma asuransi negara yang menanggung biaya cuci darah. Jadi asuransi swasta jarang yang menanggung karena ini kan seumur hidup. Iya, seumur hidup. Tapi kalau untuk umum gitu, dokter tahu nggak biaya range biaya? Biaya range-nya biasanya sih antara 1 juta sampai 2 juta di rumah-rumah sakit itu beda-beda ya. Dan jenis atau mekanisme cuci darah mesinnya pun sebetulnya beda-beda gitu. Kalau di rumah sakit kita udah menerima pasien cuci darah juga dan sudah banyak juga yang antri nih untuk yang menggunakan pembiayaan asuransi negara. Sudah mulai ngantri di Rumah Sakit Kemenkes Surabaya. Betul, karena memang di rumah sakit lain mereka sudah antri. Jadi begitu ada buka rumah sakit baru seperti kita ini ya pasti mereka banyak yang mencari. Boleh tahu dok, di Rumah Sakit Kemenkes Surabaya ini kita ada berapa bed kira-kira yang bisa? Kapasitas untuk cuci darah kita 9 bed ya. Untuk sekarang nih, nanti rencananya 12 bed. Nah 9 bed ini bisa menampung pasien 54 pasien? Yang melakukan cuci darah rutin. Iya gitu. Yang sementara cuci darah rutin di rumah sakit kita baru? Ini dari 2 minggu, 10 hari terakhir ada 3. Baru 3, berarti masih banyak dong space yang tersisa. Masih banyak. Jadi masih sepi ya dok ya? Kalau untuk yang pembiayaan asuransi negara ini yang antri. Kita masih belum kerjasama soalnya, tapi akan kerjasama mungkin bulan depan. Semoga ya, jadi Sobat Berisik di rumah sekalian doain supaya asuransi negara ini bisa bekerja sama dengan HD yang ada di Rumah Sakit Kemenkes Surabaya. Apalagi rumah sakit lain masih pada ngantri, kita masih sepi. Apalagi hati saya sepi. Siapa tahu ada yang mau? Oh enggak dong, bukan masalah hati ya, tapi masalah cuci darah tadi, ruangan cuci darah tadi. Oke nih dok, kita tadi sudah berbincang tentang hipertensi, cuci darah, dan cangkok ginjal. Kira-kira ada nggak sih dok yang bisa dokter sampaikan ke penonton
bagaimana caranya supaya kita terhindar dari cuci darah ya, amit-amit ya. Apalagi tadi dengar sendiri kan, harga cuci darah tanpa asuransi 1 sampai 2 juta. Sementara per kali minggu itu, padahal itu per seminggu 1 bisa kali. 2 kali atau 3 kali. Ya, tergantung silakan kondisi. dikalikan sendiri. 1-2 juta kali 3 per minggu. Sebulan ada berapa minggu? Matematika kalian pintar kan? Aku lo nggak bisa, matematikaku agak-agak kurang ya. Hitung sendiri ya. Jadi sobat berisik, hati-hati untuk cuci darah. Dan sekalian nanti ini dokter ini mau sampaikan ke kita informasi yang penting. Tolong tetap harus ditonton, tetap stay di sini, oke? Silakan dok, boleh dok, silakan jelaskan. Ya, jadi cuci darah itu sebetulnya, jadi kalau dibilang kita sehat itu mahal, sakit tuh lebih mahal ya, Ya. harusnya. Makanya kalau bisa sobat berisik di sini tetap sehat. Tadi sudah dijelaskan sebenarnya detail ya. Kalau tadi itu gagal ginjal disebabkan oleh penyakit gaya hidup, jelas itu clear. Kayak Ya hidup. kan, gaya hidup. Jadi ya untuk mencegah ya kita harus melakukan gaya hidup sehat. Dan yang sering juga masalah medical check up nih. Karena Oh, gini, oke. ginjal itu kalau yang gagal ginjal kronik, dia kan tadi berstep-step ya, bertahap-tahap. Biasanya kalau tahapan masih awal nggak ada gejalanya. Oh. Kalau orang Indonesia biasanya baru ke rumah sakit, baru ke dokter kalau ada yang dirasakan nggak enak. Gitu kan? Iya. Itu selalu begitu. Saya nggak apa-apa Betul kok, nggak perlu sekali. ke rumah sakit. Saya nggak Termasuk apa-apa kok, saya dok. nggak perlu ke dokter. Kalau saya nggak apa-apa ya saya nggak ngecek. Betul. Nah, untuk mencegah gagal ginjal sebenarnya bisa orang-orang yang sudah menderita penyakit-penyakit gaya hidup tadi, dia harus rutin cek fungsi ginjalnya. Oke. Gitu, misalnya penderita rutin cek. hipertensi, penderita diabetes, penderita obesitas, penderita kolesterol tinggi, penderita asam urat tinggi, dia harus rutin periksa fungsi ginjal. Intinya itu. Jadi pencegahan dan lakukan gaya hidup sehat supaya nggak harus mengalami cuci darah seumur hidup. Gitu. Itu aja dokter. Oke. Jadi ingat ya sobat berisik di rumah, gaya hidup sehat yang paling penting yang harus kita terapkan di rumah. Jangan sampai kita cuci darah. Ngomongin cuci darah, apalagi kurang minum, saya mau minum dulu ya. Minum dok. Oke, minum dulu ya. Biar kita nggak kekurangan cairan dan nggak sampai air cuci putih ya? darah. Air putih dong, ini air putih. putih ya, tolong ya. Ini para kru kita kayaknya nggak di briefing deh. Siapin apa kek, kopi ya, supaya kita nggak cuci darah, tolong ya. Jadi kita sudah bertemu dengan Dokter Ning, sekaligus penjelasan dari Dokter Ning sangat bermanfaat sekali, sobat berisik. Sayang sekali ya, padahal masih banyak banget loh dok yang ingin saya tanyakan, tapi waktu kita yang sangat tidak cukup. Tolong kru-kru tolong ditambah lagi waktu kita dong, supaya kita bisa, sobat berisik bisa dapat informasi yang sangat-sangat up to date. Ya, karena waktunya kita sudah habis, jadi waktunya kita undur diri dari kalian. Tapi sebelum kita undur diri, buat sobat berisik yang ada di rumah ataupun yang lagi nonton di mana aja, boleh titip pertanyaan di kolom komentar kami. Ya, di kolom komentar YouTube Rumah Sakit Kemenkes Surabaya. Bener gak sih YouTube kita Rumah Sakit Kemenkes Surabaya? Bener ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga, tolong kru tampilin Instagram Dokter Ning dan Instagram saya. Sekalian follow juga Instagramnya Dokter Ning. Di situ juga banyak banget informasi yang harus kalian dapat dari Dokter Ning. So, sampai jumpa minggu depan di hari Minggu. Jangan lupa kalau masih mau ketemu saya, tolong diramein. Kalau masih mau ketemu saya dan Dokter Ning. Kalau mau periksa ginjal, jangan lupa ke saya di Rumah Sakit Kemenkes Surabaya. Bye-bye. Tepuk tangan dong, episode pertama gak seru.